Kamu anak muda, sedang kehilangan navigasi hidup, gak tahu arahnya kemana, mau ngapain, dan tujuan hidupnya belum jelas. Sedang yang lain berlomba-lomba mengukir pencapaian demi pencapaian untuk membanggakan label diri. Tenang, kamu gak sendiri. Aneh juga pernah kok seperti itu. Tapi mungkin cara menyikapinya yang sedikit berbeda. Dan perbedaan itulah yang akan kita bahas dan bedah bersama pada video kali ini. Ketahuilah bersama bahwa fenomena krisis identitas ini telah menjadi wabah yang menular yang telah menggerogoti tubuh Gen Z hari ini. Dilansir dari data Penunjang Nasional menunjukkan sekitar 30% dari 280 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Hasil Indonesia Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan bahwa 5,5% remaja dengan rentang usia 10-17 tahun atau sekitar 2,45 juta anak telah terdiagnosis memiliki gangguan kesehatan mental. Gangguan mental tersebut merupakan buah dari beberapa faktor. Salah satu di antaranya adalah paparan media sosial yang beririsan dengan fenomena krisis identitas yang akan kami bahas. Yang dewasa ini seringkali menciptakan disorientasi dan mencederai fase pencarian jati diri. Karena digital natives yang didominasi oleh Gen Z seringkali disesaki dengan validasi atau rasa dengki atas pencapaian orang lain dibanding diri kita sendiri. Dan riset yang ditelurkan oleh Universitas Indonesia dan Universitas Pajajaran pada 2021 menunjukkan bahwa 96,4% remaja tidak memahami cara mengelola stres akibat masalah yang mereka hadapi. Tambah data yang berangkat dari psikolog dan dosen prodi psikologi dari FISIP Universitas Brawijaya, Ulifah Rahma menambahkan, hasil survei yang dilakukan bersama tim dengan melibatkan 202 remaja usia 12-20 tahun mengungkapkan efikasi diri atau kepercayaan terhadap kemampuan diri, penerimaan lingkungan sosial, dan depresi menjadi prediktor atau variabel yang mempengaruhi munculnya ide bunuh diri pada remaja berkontribusi sebesar 52%. Sebagai salah satu prediktor munculnya ide bunuh diri, depresi atau dalam ilmu psikologi disebut sebagai Major Depressive Disorder atau MDD memiliki beberapa karakteristik, antara lain timbulnya suasana perasaan yang rendah pada hampir seluruh situasi dan terjadi setidaknya selama 2 minggu. Namun, perlu kita ketahui bahwa fenomena krisis identitas ini telah lebih dahulu terjadi pada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika stagnansi wahyu atau identik dengan masa fatat al-wahyi, dan di saat yang bersamaan beliau mendapatkan tekanan dari kafir Quraisy. Namun yang menjadi sorotan dan diferensiasinya terdapat pada bagaimana Nabi Muhammad merespon dan bereaksi. Alih-alih menghabiskan waktunya dalam kesedihan yang berlarut atau bahkan menghabisi diri sendiri, beliau memilih untuk memberi jeda atau uzlah dengan melakukan meditasi ke Gua Hira untuk melangsungkan prosesi pemahaman atas diri sendiri, kontemplasi, dan mendekatkan diri pada Allah Sang Rabbul Izzati. Sampai pada resolusi berupa turunnya wahyu Quran Surah Ad-Duha yang sekaligus menjadi hadiah dan penghibur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat kita tarik benang merahnya bahwa bunuh diri bukanlah solusi. Mereka juga lupa bahwa posisi mereka hari ini sebetulnya adalah mimpi dan harapan orang di luar sana. Padahal sejatinya hidup bukanlah soal kompetisi. Kita hanya fokus berjalan sesuai koridor dan menjadikan dunia layaknya sebuah destinasi. Banyak orang yang akan sampai padanya. Namun, bukankah rumah sejatinya adalah tempat ternyaman dan kembali? Tapi sayangnya, ini bukan soal rumah, tapi tempat peristirahatan terakhir dan abadi. Ibaratnya, tangan dan bayangan. Akhirat adalah tangan, dunia adalah bayangannya. Mana yang akan mengikuti, tangan atau bayangannya? Maka dari itu, apa-apa yang ada di dunia ini janganlah kamu kejar. Janganlah kamu mati karena hilangnya validasi dari orang lain. Selaras dengan apa yang menjadi reaksi Nabi Muhammad SAW, bahwa jeda adalah solusi dan wahyu adalah jawaban. Kehilangan jati diri atau krisis identitas adalah hal yang wajar terjadi. Namun, sikap kita terhadapnya adalah pilihan. Apakah kita mau mendapatkan solusi dan jawaban,
atau malah kehilangan keduanya dengan menghabiskan nyawa dengan kesia-siaan. Yuk, kita sama-sama ambil jeda bagi kamu yang sedang berada di posisi ini. Pahami diri sendiri, dekatkan diri dengan Sang Pencipta, maka solusi dan jawaban akan hadir. Setelahnya, kamu jangan pernah merasa tertinggal. Jangan pernah merasa sendiri, karena Allah senantiasa menemani. Seperti halnya dalam Al-Quran surat Ad-Duha, bahwa setiap masa gelap pasti akan bersua dengan waktu subuhnya. Dan ketahuilah bahwa Allah senantiasa hadir pada setiap hembusan napas kita.